Halo, nama saya Faradiba Evita Widi Pambayun. Halo, saya Selvrisah Nasution. Perkenalkan, nama saya Diniela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Amelia. Kami dari kelompok 8 akan mereview film yang berasal dari negara Thailand yang berjudul Teacher's Diary, dirilis pada tahun 2014. Pada review kali ini kami akan membahas putar penokohan, alur, kaitan film Teacher's Diary dengan mata kuliah teori belajar mengajar, serta penilaian kami terhadap film ini. Silahkan menyaksikan. Kita akan membahas mengenai tokoh dan penokohan. Pertama itu ada tokoh Guru Song yang diperankan oleh Sukrit Wisnetko. Song merupakan mantan seorang atlet gulat yang menjadi guru di sekolah apung cabang Banggeng Witaya. Dia memiliki watak yang tegas, berani, penuh semangat, dan pantang menyerah. Selanjutnya ada Chairman Bunyasak, di film ini berperan sebagai guru An. An adalah sosok guru yang cerdas dan kompeten. Dia memiliki watak yang keras kepala, penyayang, dan pemberani. Selanjutnya ada tokoh Suko yang diperankan oleh Suko Lawat Kanaros. Ia berperan sebagai Nui. Nui merupakan kekasih guru An. Ia adalah seorang yang perfeksionis dan cerdas. Dalam film ini, ia menjabat sebagai wakil kepala sekolah yang profesional di sekolah Munfah. Selanjutnya ada tokoh Gigi yang diperankan oleh Cutima Limja Roirat. Gigi adalah guru sekolah apung cabang Banggeng Witaya bersama An. Ia memiliki watak yang humoris, penakut, dan gampang menyerah. Ketika sedang terjadi masalah di sekolah, Gigi pergi meninggalkan An dan para siswa di sekolah tersebut. Yang kelima ada tokoh kepala sekolah dasar Banggeng Witaya. Yang di film ini digambarkan sosok kepala sekolah yang tegas, bertanggung jawab, dan disiplin. Hal ini dibuktikan ketika guru An memiliki tato di lengannya. Dengan tidak segan ia memerintah guru An menghapus tatonya, atau ia diberi pilihan lain untuk pindah ke sekolah apung cabang Banggeng Witaya. Yang keenam ada kepala sekolah Monfah. Di film ini menggambarkan sosok kepala sekolah yang disiplin namun sombong. Hal ini dibuktikan dengan ia membandingkan caranya mengajar dengan guru An, dan ia menganggap apa yang telah dilakukannya itu benar. Selanjutnya ada tokoh John. Di film ini berperan sebagai murid sekolah dasar cabang Banggeng Witaya. Ia adalah murid yang memiliki semangat belajar. Namun, karena kondisi keluarganya yang kurang, ia harus putus sekolah dan membantu ayahnya menangkap ikan. Akan tetapi, saat guru Song mengajar di sekolah tersebut, ia kembali bersekolah lagi. Pada ujian akhir semester, ia tidak mampu menyelesaikan soal terakhir. Walaupun begitu, ia tidak pantah semangat dan melanjutkan sekolahnya hingga lulus. Tokoh selanjutnya ada Muk. Di film ini menggambarkan sosok seorang anak kecil yang imut dan polos. Di film ini, Muk masih duduk di kelas 1 yang belum lancar membaca, sehingga ia berusaha keras untuk belajar membaca. Tokoh yang terakhir yang akan saya bahas adalah Tunan, yang di film ini digambarkan sosok seorang anak perempuan yang kecil dan dewasa, tapi mudah tersinggung apalagi saat mengomentari warna kulit tubuhnya. Hal ini dikarenakan ia memiliki warna kulit sawo matang. Karakter centilnya ini ditunjukkan ketika sedang melakukan perkenalan dengan guru Song. Dan ketika ia disuruh guru Song untuk memperhatikan adegan lainnya seorang aktris. Yang mengenai tokoh dan penokohan. Jadi dalam film Teacher's Diary ini, alur cerita yang ditampilkan atau disajikan adalah maju dan mundur. Pada awalnya, viewers akan bingung apakah cerita ini alurnya maju atau maju dan mundur, karena pada scene awal diperlihatkan ketika tokoh utama wanita dan tokoh utama pria dengan alasan yang berbeda, hingga mereka sama-sama ditugaskan untuk mengajar di sekolah apung atau sekolah kapal. Diperlihatkan juga perjalanan mereka secara beriringan.
hingga mereka sampai di sekolah kapal. Namun sampai sini viewers masih bingung apakah ini maju atau mundur. Hingga pada akhirnya di scene ketika tokoh utama pria menemukan, atau Pak Song menemukan buku diari yang tertinggal oleh Bu An di atas papan tulis ketika ia bersiap untuk mengajar. Dan di situ barulah viewers akan yakin jika alur yang terdapat dalam film ini adalah maju dan mundur, karena Bu An berada di masa lalu dan yang di masa kini adalah Pak Song. Bu An berada di masa lalu ketika cerita masa lalu Bu An diceritakan dalam buku diari yang dibaca oleh Pak Song. Jadi ketika Pak Song membaca buku yang di masa kini dibaca oleh Pak Song. Jadi ketika Pak Song di masa kini membaca diari Bu An, cerita-cerita Bu An, ditampilkan pula cerita-cerita dari masa lalu Bu An yang dibayangkan oleh Pak Song. Namun kita sebagai viewers dapat melihat kejadian di masa lalunya. Alur maju mundur ini terdapat hampir di 2/3 dari film ini, yang menjadikan film ini jadi menarik karena kita dapat melihat masa lalunya dan perbandingan antara masa lalu dan masa kini, seperti scene ketika Pak Song menemukan cerita tentang Bu An yang tidak bisa minum karena air torannya tersemprot cicak. Lalu scene berikutnya diperlihatkan Pak Song juga mengalami hal tersebut. Jadi scene masa lalu dan scene masa kininya digambarkan secara beriringan. Begitu juga ketika Pak Song menemukan cerita tentang anak murid yang bernama Chon yang akhirnya tidak melanjutkan sekolah, akhirnya bisa bersekolah lagi setelah Pak Song mengusahakannya. Hingga pada alur maju dan mundur itu terdapat di 2/3 dari cerita, hingga pada bagian akhir cerita alur menjadi maju setelah Bu An kembali ke sekolah kapal, lalu melihat Pak Song ternyata yang menggantikan ia sempat membaca buku diarinya dan menuliskan cerita juga untuk dirinya. Setelah itu alur menjadi maju hingga akhir cerita. Sebenarnya menurut saya alur cerita maju mundur ini yang ada dari film ini tidak membingungkan, justru asyik karena kita sebagai viewers bisa melihat kejadian-kejadian yang dilalui oleh Bu An dan juga kejadian-kejadian masa kini yang dilalui oleh Pak Song. Sekian review saya mengenai alur dalam film ini. Terima kasih. Fasilitas yang kurang memadai, motivasi yang kurang dari peserta didik, dan tantangan-tantangan lain membuat seorang guru harus mempunyai motivasi yang tinggi untuk mengajar. Diketahui bahwa anak murid di sekolah apung atau sekolah kapal dalam film Teacher's Diary berjumlah sedikit dan tingkatan kelas mereka pun tidak sama. Pemeran utama di film ini adalah Bu En dan Pak Song, yaitu guru yang mengajari sekolah apung di waktu yang berbeda. Dari cara-cara mengajar Bu En dan Pak Song, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan teori pembelajaran. Yang pertama yaitu ada pendekatan pembelajaran. Bu En mengajar menggunakan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan serta kemampuan anak-anak murid yang ada di sekolah apung. Dan di dalam film, Bu En tidak hanya mengajar di sekolah apung, tetapi ia juga sempat mengajar di sekolah umum di perkotaan. Baik di sekolah apung maupun di sekolah umum, Bu En tetap mengajar pada ciri khasnya. Ada adegan di mana Bu En dan siswa di sekolah umum belajar di luar kelas, yaitu praktik langsung di kolam renang. Bahkan Bu En sampai dikritik dan dimarahi oleh guru lain karena cara mengajar tersebut. Dan menurut kelompok kami, cara mengajar Bu En tersebut dapat dikategorikan dalam pendekatan pembelajaran, yaitu pendekatan kontekstual, di mana Bu En tidak hanya mengajarkan teori semata, tetapi mempraktekannya langsung sehingga siswa dapat menemukan konsep tentang materi yang diajarkan dan mengaitkan konsep tersebut dengan situasi dunia nyata siswa.
Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual ini akan bermakna dan membuat siswa memahami konsep, tidak hanya sekedar menghafal tetapi benar-benar memahami konsepnya. Yang kedua yaitu metode pembelajaran. Terdapat adegan di awal film di mana Bu En memperkenalkan dirinya kepada murid dengan menggunakan gaya atau gerakan tubuh. Menurutnya bahwa dengan metode gerak tubuh tersebut akan memudahkan siswa dalam mengingat. Menurut kelompok kami, hal ini bisa dikaitkan dengan metode pembelajaran, yaitu yang pengaplikasiannya mirip dengan metode Totally Psychical Response atau TPR. Metode TPR merupakan suatu metode pembelajaran bahasa yang disusun pada koordinasi perintah, command, ucapan, speech, dan gerak, action, yang berusaha untuk mengajarkan bahasa melalui aktivitas fisik atau motorik anak. Metode TPR ini sangat mudah dan ringan dalam segi penggunaan bahasa dan juga mengandung unsur gerakan gitu, yang dapat dimodifikasi dalam bentuk permainan sehingga dapat menghilangkan stres pada peserta didik dan menciptakan suasana hati yang positif pada peserta didik, yang mana kedua hal tersebut gitu dapat memfasilitasi pembelajaran sehingga meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Menurut penilaian dari kelompok kami tentang film The Teacher's Diary, yaitu film ini sangat menarik karena walaupun film ini genrenya romance atau drama, tapi film ini juga ada unsur pendidikan di dalamnya. Jadi tidak hanya romance ataupun drama yang sedih-sedih, tapi juga kita juga bisa belajar bagaimana cara mendidik, membimbing anak-anak yang walaupun mereka tidak pernah sekolah atau sekolahnya hanya di rumah, tidak di sekolah umum, tapi kita juga bisa mengetahui bagaimana cara mendidik mereka. Jadi setidaknya walaupun mereka tidak tahu nih, seperti salah satu contoh dalam scene film ini, kita salah satu anaknya tidak tahu bahwa kereta itu seperti apa, mereka taunya cuma kapal, nelayan dan sebagainya, tapi kita juga bisa memperkenalkan juga, jadi anak itu tidak terbelakang lah istilahnya. Kemudian dalam film ini juga latar tempatnya juga beragam, jadi tidak hanya di sekolah rumah kapal, tapi misal salah satunya seperti ketika Pasong menyalakan lentera dan melepaskan perahu ke dalam sungai, itu juga setidaknya kita bisa mengenal budaya di Thailand juga. Kemudian pemandangannya juga beragam, jadi tidak hanya laut saja, tapi ada pegunungan, terus daerah perkotaan, apalagi kita juga bisa melihat bagaimana sih sekolah biasa dan sekolah yang luar biasa seperti tempat Pak Nui mengajar. Dan salah satu yang paling menarik yaitu ketika Bu An mengajar fisika kepada anak-anak dengan cara langsung terjun ke lapangan di kolam renang, jadi kita bisa tahu bagaimana sih mengapung itu sebenarnya. Itu menarik juga. Apalagi yang paling menarik itu adalah kita bisa mengetahui bagaimana sih cara mengajar anak-anak materi, bahkan yang lebih sulit juga kita bisa mengajarkan mereka dengan memberikan secara langsung kepada mereka bagaimana sih mengapung itu, atau bagaimana sih menghitung jarak dengan menggunakan kapal seperti yang diajarkan Pasong. Lalu yang paling yang menarik lainnya adalah ketika Pasong berusaha untuk mengajak salah satu anak yang tidak bisa sekolah atau tidak mau sekolah karena ingin membantu ayahnya mencari uang dengan menjadi nelayan. Itu juga sangat menarik karena kita memang sebagai guru itu tidak hanya membimbing atau mengajarkan anak-anak tentang materi itu saja, tapi kita juga harus setidaknya memotivasi anak untuk setidaknya berpikir ke masa depan, karena kita guru itu seharusnya bisa membantu mereka meraih impiannya. Karena kalau kita
Kalau mereka hanya berpikir satu tempat saja, saya ingin menjadi nelayan saja seperti ayah saya, itu rasanya sebagai guru bagaimana gitu. Lalu jadi Bu An dan Pak Song juga sangat menarik untuk kita pelajari, bukan hanya romance saja tapi nilai-nilai pelajarannya juga banyak.